Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas tentang the basic of dielectric polarization, yaitu basis dari polarisasi bahan dielektrik. Next. Nah, di materi kali ini kami akan membahas yang pertama tentang apa itu dielektrik material, lalu yang kedua polarisasi, mekanisme polarisasi dari bahan dielektrik, lalu yang ketiga ada konstan dielektrik, dan yang keempat pengukuran konstan dielektrik secara eksperimental. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wawan, lalu yang kedua ada saya sendiri Alvina, dan yang terakhir ada Maira. Nah, kita mengetahui bahwa dielektrik material adalah bahan yang tidak dapat memproduksikan elektrisiti dengan benar, dengan baik. Namun dia itu bisa mendukung medan listrik. Dielektrik sendiri berasal dari bahasa Yunani, dia, that means passing through, atau melewati, dan elektrik yang merujuk kepada medan listrik. Jadi secara etimologi, material dielektrik ini adalah material yang mengizinkan atau membiarkan medan listrik untuk melewatinya. Material dielektrik ini dikarakterisasikan oleh kemampuannya untuk dipolarisasi oleh medan listrik, yang artinya material dielektrik ini dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Lalu karena dielektrik material ini adalah insulator, muatannya ini tidak bebas bergerak. Nah, ini yang kita akan bahas dalam polarisasinya. Nah, dielektrik ini sendiri itu common banget buat digunakan dalam kapasitor dan komponen elektronik lainnya yang dapat meningkatkan konversasi atau efisiensi. Jadi dia itu juga ada LCD atau industrial coating. Karena dielektrik material ini banyak digunakan dalam teknologi yang kita gunakan dalam sehari-hari. Dengan kata lain, kita tuh bisa lah ya dikatakan nggak bisa eksis tanpa material ini. Next. Oke. Jadi dalam mekanisme polarisasi ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang bagaimana medan listrik ini bisa menginduksi polarisasi dalam material dielektrik. Kalau dituliskan, polarisasi dielektrik ini akan sama dengan electric activity, vacuum permittivity, dan medan listrik sendiri. Nah, di materi ini juga kita akan membahas tentang tiga tipe polarisasi, yaitu electronic polarization, ionic polarization, dan orientational polarization. Nah, em, di electronic polarization kita akan membahas dalam skala atomnya. Jadi di atom itu ada nukleus positif dan awan elektronegatif yang ada di sekitarnya. Em, Namun karena atomnya itu ada berbentuk simetri, jadi pusatnya, senternya itu tetap ada di tengah, sama-sama ada di titik tengah. Namun ketika diberikan medan listrik, posisi mereka akan berubah. Jadi nukleus yang positif itu akan bergerak ke kanan searah dengan medan listriknya, sementara yang awan elektron negatif yang saya tadi itu tetap akan bergerak ke kiri, berbeda arah. Jadi akan menciptakan yang namanya dipol atau kutub positif di segi negatif. Ini dinamakan oleh polarisasi elektronik. Lalu kita lanjutkan dengan ionic polarization. Next one. Nah, ionic polarization ini prosesnya mirip banget sama electronic polarization. Cuman terjadi dalam skala yang lebih besar karena materialnya itu harus mengandung ion seperti natrium klorida. Kita tahu kalau natrium itu positif, klorida itu ionnya negatif. Nah, jadi ketika diberikan medan listrik melewati ke arah kanan, nah yang positif ini, ion yang positif ini, yaitu akan
bergerak ke arah kanan juga mengikuti medan listriknya. Sementara Cl yang negatif ini bergerak ke kiri, ke arah yang berbeda. Jadi mirip dengan electronic abstraction hanya terjadi pada skala besar karena materialnya harus dengan ion. Lalu kita lanjutkan ke polarisasi yang ketiga, yaitu orientational polarization. Polarization orientation ini terjadi dalam molekul yang sudah memiliki permanen dipol atau dipol permanen. Nah, tapi dipol permanen ini juga harus bebas untuk gerak. Misalnya H2O. Nah, permanen dipol itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi kita mengetahui bahwa oksigen itu em, lebih elektronegatif, memiliki sifat elektronegativitas yang lebih baik atau lebih besar dibandingkan hidrogen. Elektronegativitas ini adalah kemampuan untuk menarik elektron. Jadi karena lebih besar oksigen ini, elektronnya akan berada di sini, berada berada lebih dekat di oksigen dibandingkan di hidrogen. Akibatnya oksigen ini jadi negatif, sementara hidrogennya jadi positif. Nah, karena berbeda, akhirnya ini yang dinamakan dengan dipol permanen. Negatif, sini positif. Ini yang dinamakan dipol permanen. Next. Nah, ketika molekul air yang sudah punya permanen dipol ini diberikan oleh medan listrik, nah, mereka akan bergerak berotasi agar arahnya sesuai. Jadi kan tadi kita mengatakan bahwa oksigen itu negatif, hidrogennya positif. Jadi hidrogen yang positif ini akan berotasi agar arahnya sesuai dengan medan listriknya. Jadi kalau misalnya medan listrik ke kanan, hidrogennya akan berotasi ke arah kanan. Seperti di gambar yang warna biru ini. Sementara oksigennya akan ada di sebelah kiri. Nah, ini akan menciptakan juga yang namanya dipol. Ini dinamakan oleh polarisasi orientational. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Bu Merah. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan mereview sedikit lagi mengenai bahan dielektrik tadi. Jadi bahan dielektrik itu adalah material yang memiliki konduktivitas listrik yang buruk, tetapi mewarisi kemampuan untuk menyimpan muatan listrik karena polarisasi dielektrik tadi. Nah, jadi bahan dielektrik itu sejatinya adalah bahan isolator ya, atau bahan yang tidak dapat mengantarkan arus arus listrik gitu. Tapi ketika bahan dielektrik ini dikenai oleh medan listrik, atom-atom bermuatan yang ada dalam bahan tersebut akan mengalami pergerakan di mana atom-atom yang bermuatan negatif atau elektron itu akan bergerak ke arah tegangan yang positif. Nah, jadi pergerakan ini namanya adalah polarisasi tadi. Jadi dengan kata lain, bahan dielektrik adalah jenis isolator yang terpolarisasi ketika dikenai oleh medan listrik. Contoh materialnya ada udara, kaca, dan keramik. Next. Nah, kita masuk ke yang namanya konstanta dielektrik. Itu dapat didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan antara permitivitas zat terhadap permitivitas ruang bebas. Jadi dia menyatakan sejauh mana suatu bahan dapat menahan flux listrik di dalamnya. Atau secara matematis dapat didefinisikan sebagai epsilon R sama dengan epsilon per epsilon 0, di mana epsilon R adalah konstanta dielektrik, epsilon adalah permitivitas bahan dielektrik, dan epsilon 0 adalah konstanta dari permitivitas ruang bebas atau permitivitas vakum dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Adapun aplikasinya yang eh, sudah umum kita temui di kehidupan sehari-hari mengenai konstanta dielektrik itu ada pada kapasitor. Jadi benda dielektrik itu ditempatkan di antara dua plat kapasitor atau dua plat yang sifatnya konduktif, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan muatan dari kapasitor tersebut karena bantuan dari polaritas molekul dalam bahan dielektrik tadi. Jadi eh, karena polaritasnya itu dia menetralkan arus listrik yang mengalir dari plat kapasitornya tadi. Jadi dia menahan muatan di dalam bahan tersebut. Next. Nah, jadi
Bahan-bahan dielektrik ini punya batasan tegangan yang dapat ditahan oleh bahan tersebut dalam menghantarkan listrik. Nah, jadi material dengan konstanta dielektrik yang besar itu menandakan bahwa material tersebut lebih efektif dalam menahan penetrasi medan listrik. Ini terjadi karena molekul dalam bahan akan mengalami perubahan orientasi dan menghasilkan polaritas internal yang dapat menandakan sebagian medan listrik eksternal tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Atau dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi konstanta dielektrik, semakin besar kapasitas penyimpanan energi yang bisa dilakukan oleh bahan tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan melakukan eh, eh, pengukuran konstanta dielektrik yang secara eksperimen. Seperti dijelaskan sebelumnya, pengukuran konstanta dielektrik itu yang paling mudah yaitu dengan menggunakan kapasitansi atau kapasitor. Yang pertama yaitu kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan eh, eh, yang dengan kapasitansi yang tidak menggunakan bahan dielektrik. Lalu kita akan mengukur juga kapasitansi dengan eh, menggunakan bahan dielektrik. Lalu kita akan membandingkan, yaitu kapasitansi dengan bahan dielektrik dibagi dibandingkan dengan eh, kapasitansi yang tidak menggunakan bahan dielektrik. Lalu kita dengan perbandingan tersebut kita akan mendapatkan nilai konstanta dielektrik. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.